Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk kepada materi struktur teks fabel. Ya, kalau kemarin kita membahas terkait dengan jenis-jenis fabel, hari ini kita masuk kepada struktur dari teks fabel. Kita lihat ada berapa struktur. Yang pertama, ada orientasi, lalu komplikasi, selanjutnya resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, ini adalah 4 struktur dari teks fabel. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama itu adalah orientasi. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, orientasi itu adalah pengenalan di dalam cerita. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa orientasi itu adalah bagian awal di dalam cerita. Kenapa disebut sebagai bagian awal? Karena letaknya itu ada di awal cerita, sebagai pengenalan. Apa yang dikenalkan pada bagian orientasi? Ada pengenalan tokoh, lalu pengenalan latar, baik latar tempat, waktu, maupun suasana. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Komplikasi itu adalah konflik di dalam cerita. Biasanya di dalam cerita fabel, peristiwa-peristiwanya itu akan memiliki permasalahan. Jadi, kita namakan sebagai komplikasi, permasalahan di dalam cerita. Perlu kalian ingat, konflik di dalam cerita fabel memiliki hubungan sebab akibat di dalamnya. Misalnya, konfliknya itu atau permasalahannya itu adalah kucing tenggelam di sungai. Nah, pasti ada sebabnya. Apa sih sebab dari kucing itu tenggelam di sungai? Lalu akibatnya itu apa? Dari permasalahan yang dialami kucing. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan komplikasi. Lalu, di dalam komplikasi ini biasanya itu terdapat puncak masalah atau biasa kita sebut sebagai klimaks. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian di dalam cerita. Kalau tadi di komplikasi itu kita mulai dari pemunculan masalah, lalu sampai kepada konfliknya ini apa, sebab akibatnya itu seperti apa, lalu sampai konfliknya itu memuncak atau yang biasa kita sebut sebagai klimaks. Nah, setelah masuk ke dalam resolusi, maka akan ada penyelesaian di dalam cerita. Penyelesaiannya itu seperti apa sih? Gitu. Yang tadi, permasalahan dari kucing itu apa lagi? Tenggelam di dalam sungai. Nah, kira-kira apa nih penyelesaiannya? Apakah ada tokoh lain yang membantu atau malah kucing itu malah mati karena tenggelam di sungai seperti itu? Pasti nanti akan ada penyelesaian di dalam ceritanya. Lalu, yang terakhir itu adalah koda. Koda itu adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang secara eksplisit pada akhir cerita. Maaf ya, ini bukan implisit tapi eksplisit di dalam cerita. Jadi, koda itu disampaikan oleh penulis secara langsung di dalam cerita fabel. Jadi langsung tertulis pesan moralnya itu apa sih, seperti itu. Yang sudah kita pelajari pada jenis-jenis fabel. Ya, saya sudah memperlihatkan kepada kalian, ini loh struktur dengan koda, dan ini adalah struktur tanpa koda, seperti itu. Jadi kalian harus betul-betul bisa
membedakannya. Ini yang dinamakan fabel dengan koda, dan ini adalah fabel tanpa koda. Lalu untuk struktur bagian koda, sifatnya itu tidak wajib. Jadi bisa ada di dalam teks fabel, bisa juga tidak ada. Jadi kalian tidak perlu bingung jika kalian menemukan atau sedang menelaah suatu cerita fabel. Lalu kalian tidak menemukan struktur koda gitu. Jadi tidak perlu khawatir atau bingung kembali. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Ini adalah contoh telaah fabel ya. Nah, ini judulnya, ada judul sudah pasti, lalu ada bagian orientasi, ini adalah pengenalannya. Lalu ini sudah masuk ke dalam komplikasi. Ini sudah masuk ke dalam konfliknya. Lalu tinggal lihat, konfliknya ini yang dialami oleh si kancil ini apa sih? Gitu. Lalu, dan ini adalah bagian resolusi, penyelesaiannya. Nah, ini adalah penyelesaiannya nih. Ini salah ya. Resolusi itu dari tidak lama sampai binatang yang lain. Baru yang terakhir ini adalah koda. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Ini adalah pesan moral yang disampaikan penulis secara langsung. Itu ya. Selanjutnya ada variasi pengungkapan struktur fabel. Kita lihat dari variasi bagian orientasi. Nah, biasanya kalau di bagian orientasi ini akan ada atau variasinya itu adalah diawali dengan deskripsi latar. Kita lihat, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nah, ini adalah variasi pengungkapan struktur bagian orientasi. Ini adalah latar waktunya. Nah, latar waktunya apa? Itu pagi hari. Lalu bisa juga variasi lainnya itu diawali dengan latar dan juga kegiatan tokoh. Contohnya, di keheningan malam pura-pura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Ini ada variasi dengan latar waktunya dan juga aktivitas atau kegiatan tokohnya itu sedang apa sih? Gitu. Lalu atau bisa juga dengan diawali dengan latar masa lalu. Kita lihat, pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Ini latar waktunya. Latar waktu ini adalah latar waktu masa lalu. Itu zaman dahulu. Seperti itu. Selanjutnya adalah variasi pada bagian komplikasi. Kalau pada bagian komplikasi ini, bisa diawali dengan konflik batin. Ya, konflik batin ini berarti berkaitan dengan batin seorang tokoh gitu. Kita lihat contohnya. Semakin lama, kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Nah, ini adalah konflik batin yang dialami oleh kura-kura gitu. Apa sih konflik batinnya itu? Dia tuh merasa bahwa hidupnya ini tuh sudah tidak berguna lagi. Sehingga ia merasa bahwa hidupnya ini hanya untuk merepotkan teman-temannya. Nah, ini yang dimaksud dengan konflik batin. Atau pada bagian komplikasi bisa diawali dengan konflik fisik, berarti berkaitan dengan fisik, permasalahan pada fisik si tokoh. Contohnya, ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah tanpa diduga, pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungan. Gajah mengelak dan mencoba menjelaskan. Akan tetapi semut terus menyerang telinga gajah. Nah, ini berarti permasalahan fisik, berarti berkaitan dengan fisik atau tubuh si tokoh. Nah, apa konflik fisiknya? Yaitu si semut ini menyerang telinga gajah, itu kan berkaitan dengan fisik. Lalu kita lihat lagi contoh yang ketiga. Diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Berarti kalau komplikasi ini bisa jadi adanya perubahan latar. Bisa latar tempatnya, waktunya, atau suasana. Dan juga ada peristiwa tidak mengenakan si tokoh. Kita lihat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nah, berarti ini adanya perubahan latar waktu ya. Lalu kita lihat lagi, persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Ini adalah peristiwa yang tidak mengenakan tokoh, yaitu
terdapat pengkhianatan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah bagian resolusi. Kalau bagian resolusi ini variasinya itu adalah diawali dengan meredakan konflik. Kalau pada bagian resolusi itu kan sudah masuk kepada penyelesaian. Berarti konfliknya ini sudah menurun. Bahkan sudah tidak ada lagi konflik atau permasalahan. Kita lihat. Akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Nah, ini berarti apa? Konfliknya ini sudah mereda. Konfliknya ini sudah tidak ada. Gitu. Atau bisa juga pada bagian resolusi ini diawali dengan dialog yang meredakan amannya keadaan. Contohnya, ayo cepat Ci, dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Ternyata sahabatnya yang telah mendekati Cici untuk menyelamatkan dari kejaran singa. Dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kepada dialog yang menandakan amannya keadaan. Berarti menandakan konfliknya ini akan segera selesai. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu koda. Kalau koda, variasi pengungkapan struktur koda ini lebih kepada pengungkapan atau penulis ini menuliskan pesan secara langsung atau menuliskan tentang sebuah pembelajaran hidup berdasarkan cerita fabel. Seperti itu ya. Kita lihat. Kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraan itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Ini adalah pernyataan penulis tentang pelajaran yang dapat diambil dari cerita fabel. Ini adalah variasi-variasi pengungkapan struktur fabel. Jadi perlu kalian ingat-ingat ya. Selanjutnya, ini ada tambahan, yaitu variasi pengembangan watak tokoh. Yang pertama, pengembangan watak tokoh itu bisa dilihat dari deskripsi fisik tokohnya. Lihat, Farni adalah kelinci yang lucu, bulunya putih bak mutiara, matanya sebening air danau, jika ia makan bibirnya merah yang cantik akan bergerak indah. Mencantikkan Farni ini tidak dilakukan lagi di hutan Ambarata. Ini adalah berdasarkan fisik tokoh. Digambarkan fisik tokoh kelinci yang bernama Farni ini seperti apa. Atau bisa juga dilihat dari kegiatan tokoh. Singa mengau menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Yang menggaruk-garuk tanah menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Nah, ini berarti pengembangan watak tokoh ini berdasarkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh si tokoh. Seperti itu. Lalu yang ketiga, berdasarkan dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Ini berarti dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Berarti ibarat itu adalah melakukan monolog dengan dirinya sendiri, berbicara sendiri gitu. Lalu yang terakhir itu adalah dialog dengan tokoh lain. Berarti bercakap-cakap dengan tokoh lain. Contohnya, kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakiku sempurna bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada semut. Jangan menghina katak, Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing. Burung bersuara dengan nada lembut. Nah, ini adalah dialog antar tokoh lain. Jadi perlu diingat-ingat ya, variasi pengembangan watak tokoh. Ada deskripsi fisik, kegiatan tokoh, dialog diri sendiri, dan juga dialog dengan tokoh lain. Lalu yang terakhir, variasi pengembangan judul. Jadi, judul itu bisa dibuat dengan beberapa pengembangan. Yang pertama, bisa berasal dari nama tokoh. Misalnya, kalian ingin membuat fabel, ada dua tokohnya, yaitu kelinci dan harimau. Berarti kalian bisa memberikan judulnya kelinci dan harimau, boleh. Atau bisa juga mengembangkan judul berdasarkan sifat tokoh. Misalnya, kucing yang lembut gitu, atau si kucing yang baik hati, boleh seperti itu. Berarti berdasarkan sifat tokoh. Lalu contoh ketiga itu bisa juga judul diambil dari tema. Misalnya temanya itu tentang kekeluargaan. Lalu kalian mengambil judul kekeluargaan di keluarga semut. Bisa seperti itu. Ini adalah variasi pengembangan judul. Nah, kira-kira seperti ini yang harus kalian pahami pada pembelajaran hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanya melalui Japri atau grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.